Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh, NIM 20010301. Di sini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal tentang public speaking untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking yang diampu oleh Ibu Ajeng Pradesti SIKOM MIKOM. Di sini saya mengambil contoh jurnal dengan judul Pelatihan Keterampilan Public Speaking dalam konten edukatif melalui aplikasi TikTok kepada remaja FAM atau Forum Anak Medan. Ini jurnalnya merupakan jurnal Bahasa Indonesia Prima. Volume dari jurnal ini volume 3 nomor 2 2021 halaman 1 sampai 11. Tahun terbit jurnal ini September 2021 yang ditulis oleh Sisi Rosida. Masalah pada jurnal ini yaitu penelitian ini mengangkat isu tentang kurangnya kemampuan public speaking pada remaja Forum Anak Medan. Hal ini terlihat dari video inspiratif pada laman media sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Di situ terlihat potensi kemampuan berbicara di depan umum remaja FAM yang belum terarah secara maksimal. Kondisi ini terlepas dari menurunnya rasa kepercayaan diri remaja menghadapi perkembangan teknologi. Selanjutnya, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk pemberian materi tentang public speaking dalam konten edukatif. Ini adalah guna melatih generasi muda dalam berbicara di depan umum secara daring, khususnya untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan baik di tengah masyarakat digital. Yang diharapkan, soft skill ini dapat mendorong generasi muda berkontribusi lebih dalam memanfaatkan media sosial ke arah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan yang pertama ada ceramah dan diskusi. Cara ini merupakan cara yang dipakai pelaksana pemateri masyarakat dengan memakai metode 50% berupa teori dan 50% lagi berupa praktek langsung. Yang kedua ada diskusi dan demonstrasi. Pelatihan keterampilan public speaking dalam konten edukatif melalui aplikasi TikTok pada remaja FAM, praktek langsung membuat konten edukatif dengan menerapkan keterampilan public speaking yang baik, memahami dan menguasai materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, di pembahasan jurnal ini, kegiatan pengabdian masyarakat dosen Universitas Pembangunan Pancabudi dilaksanakan pada tanggal 13, 16, dan 18 Agustus 2021 yang berlangsung selama 3 pertemuan. Pada setiap pertemuannya dibagi menjadi 2 sesi. Nah, peserta pelatihan berjumlah 40 orang. Seluruhnya adalah anggota remaja FAM. Kegiatan ini dimulai setiap pukul 9 sampai pukul 11 yang bertempat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution nomor 112 pada sesi pertama. Pemateri memperkenalkan diri dan memberikan games untuk menghibur. Hal ini dilakukan untuk mencairkan suasana dan menambah keakraban. Kemudian pada sesi yang kedua, peserta diarahkan untuk mengisi kuesioner dengan pertanyaan seputar public speaking. Selanjutnya, peserta tersebut diberikan praktek singkat berupa self-introduction virtual, pengenalan singkat mengenal diri mereka dengan durasi maksimal 1 menit melalui aplikasi TikTok.
pada pertemuan yang kedua, pelaksanaannya pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2021. Diisi dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Sisi Rosida sebagai pemateri tunggal dengan tema public speaking virtual. Adapun materi yang disampaikan yaitu tentang public speaking di era digital yang sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, konten edukatif dan manfaat viewersnya. Yang ketiga ada TikTok sebagai konten kreatif. Dalam komunikasi digital memiliki peran penting di era modern seperti saat ini. Kecanggihan teknologi tidak hanya menuntut kita untuk berkomunikasi secara langsung, namun mengharuskan kita untuk tampil dalam berkomunikasi virtual. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang terakhir, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus. Sesi pertama pelatihan ini difokuskan pada materi konten speaker dan berdiskusi dengan para peserta. Di sesi ini, para pemateri memberikan arahan dan ketentuan untuk praktik akhir yang dilaksanakan pada pertemuan keempat atau pertemuan terakhir. Di sini peserta dibagi ke dalam 4 tim. Tim pertama mengambil tema life hack, sementara tim kedua mengangkat tema tips do it yourself. Tim yang ketiga dengan tema memasak, dan tim yang terakhir merujuk tema informasi inspiratif. Dalam jurnal ini kelebihannya yaitu bisa mengikuti arah perkembangan teknologi yang sedang viral dan banyak disukai remaja. Di sini peneliti memanfaatkan platform media TikTok yang bisa mengasah keterampilan public speaking di era digital seperti saat ini. Jika selama ini kita beranggapan bahwa keahlian tersebut hanya digunakan di depan halayak, namun public speaking berkembang secara virtual juga melalui konten edukasi. Selain itu, kita bisa menyampaikan gagasan dengan tepat dan ringkas, di mana kita dapat menyampaikan ide secara virtual dengan memanfaatkan teknologi sebagai medianya. Kekurangannya yaitu, di sini ada juga kekurangannya, yaitu sebagian besar peserta yang mengikuti pelatihan ini merasa tidak benar-benar berbicara karena dalam public speaking virtual seakan-akan mereka bertutur dan berbicara dengan benda mati seperti laptop atau komputer. Dan hal ini membuat peserta lupa dengan ide dan gagasannya, dan juga banyak berbicara mendadak, kurang percaya diri, dan juga komunikasi yang masih terbata-bata, serta hilangnya fokus karena tidak bisa melihat audiens secara langsung atau kontak mata secara langsung. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi TikTok dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Hal ini menambah kreativitas remaja FAM dalam menghasilkan konten edukatif yang bermanfaat. Selama kegiatan remaja FAM berperan aktif dalam pelatihan public speaking virtual dengan sangat baik. Hal ini diketahui dari hasil angket yang sebesar 88% peserta memahami teknik berkomunikasi secara virtual. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.